Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, terus kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang paling besar nikmat Islam, nikmat iman. Juga nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah safinatun najah. Sunnah itu adalah bahtera keselamatan. Seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik di dalamnya dia akan selamat. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnah maka dia akan sesat. Semoga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Dalam urusan segala macam bagi kehidupan manusia ada aturannya. Dan Al-Quran, As-Sunnah itulah panduannya. Baik urusan kita pribadi, urusan berkeluarga, bahkan urusan bernegara, semuanya ada aturan dalam agama kita. Akan tahu orang yang tahu dan tidak tahu orang yang tidak mempelajarinya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Di antara aturan-aturan agama adalah mengenai menghadapi anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, namanya anak yatim. Begitu juga menghadapi orang-orang yang lemah. Kita disuruh berlemah lembut kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka. Di antara keterangan-keterangan mengenai itu adalah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha." Sudah selesai belum? Belum. Datang kepadaku seorang wanita miskinah. Dia membawa dua anaknya. Fa'at'amtuha thalathata marat. Aku beri dia makan cuman 3 butir kurma. Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak ada makanan di rumahnya kecuali 3 butir kurma. Nabi SAW mengucapkan hidup sederhana bukan cuma sabdanya, tapi juga praktek dalam kehidupannya. Nabi tidak bermegah, Nabi tidak bermewah. Sekiranya kemegahan dan kemewahan itu utama, mulia, tentu Nabi melakukannya.
Tetapi pandangan manusia umumnya menganggap bahwa kemewahan itulah perkara yang mulia. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Maka adapun manusia, apabila Allah mengujinya, kemudian memberikan kepadanya kelapangan harta, dia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Orang kaya mulia jadi pejabat, kaya raya, berarti dia dimuliakan oleh Allah. Itu umumnya manusia berpandangan seperti itu. Maka hari-harinya mengejar harta, menumpuk harta. فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Akan tetapi kalau Allah sempitkan hartanya, maka dia akan mengatakan Tuhanku menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Kemuliaan itu bukan dengan banyak harta, tetapi kemuliaan itu ada pada orang yang bertakwa. Kemuliaan bukan hanya pada orang yang banyak harta. Bukan pada orang yang banyak harta. Harta banyak. Mobil miliaran. Itu. Sekali dijarah, habis apa nggak habis? Semoga Allah menyelamatkan kita. Dan juga menyelamatkan lidah-lidah kita. Begitu harta sekejap lenyap. Tapi yang kekal buat kita apa? Iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Kemuliaan bukan pada banyaknya harta. Kemuliaan ada pada hati orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan serta terhindar dari akhlak yang tercela, dan kami mohon kepadamu kaya hati. Diberikanlah wanita itu 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Masing-masing dari putrinya itu diberi oleh ibu tadi sebutir kurma. Farafa'at ila fiha tamrah. Maka wanita itu pun mengangkat sebutir kurma ke mulutnya. Lita'kulaha, agar dia memakannya. 3 kurma, 1 kasih anaknya, 1 kasih anaknya. Anaknya makan sebutir-sebutir kurma. Tinggal 1, ia ingin memakannya. Fastat'amat habnataha. Kedua putrinya pun meminta. Belum lagi 1 butir kurma dimakan oleh ibunya, kedua putrinya minta. Bahasa kita mungkin itu. Dia minta lagi. Fasaqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka sebutir kurma tadi dibelah, diberikan kepada masing-masing dari kedua anaknya. Sebelah-sebelah dikasih. Fa'ajabatni sya'nuha. Kata Aisyah, sungguh kondisinya sangat menakjubkanku. Takjub Aisyah melihat. Begitulah hati seorang ibu yang masih bersih fitrahnya. Lebih baik kenyang anaknya dan dia menahan lapar. Tidak seperti ibu-ibu yang kurang fitrahnya. Kondangan, arisan, dia makan aja sendiri. Anaknya mana? Anaknya nggak tahu kemana anaknya. Yang penting maknya kenyang dulu. Tahu-tahu dikasih tahu, mak, itu anakmu kecebur di kolam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan seperti itu. Ibu yang baik itu perhatian sama anaknya. Semoga kita diberikan fitrah yang selamat, fitrah salimah. Takjub Aisyah radhiyallahu anha melihat ibu yang seperti itu. Berarti anaknya masing-masing makan 1,5 kurma, sedangkan si ibu puasa, enggak makan. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala.
Aku sebutkan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi bersabda, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah." Sesungguhnya Allah telah wajibkan kepada ibu itu, dengan sebab itu dia masuk surga. Dengan sebab sayangnya kepada anak-anaknya, Allah masukkan ibu itu ke dalam surga. A'taqadha biha minan nar, atau Nabi katakan Allah bebaskan ibu itu dari api neraka. Rawahu Muslim. Jadi sayang sama anak, wahai ibu, sayang sama anak itu jalan ke surga. Sayang sama anak itu, wahai para ibu, benteng dari api neraka. Jangan anaknya nangis di Indomar, diseret aja anaknya. Ya Allah. Jangan anak nuntun anak diseret-seret, ya Allah. Bapaknya kemana itu? Hendaknya sayang. Seorang bapak juga begitu sama anaknya, nggak boleh dia zalim. Anakmu dibunuh juga nggak bisa ngelawan, dicekek juga mati doang. Tapi anak itu punya Tuhan. Zalimmu kepada anakmu akan menyebabkan zalimnya suamimu kepadamu. Kenapa suami sering dimarahin sama istri, dimarahin suami? Karena istri itu suka marah-marah sama anaknya. Jadi baik-baik ngurus anak. Apakah seorang ibu, apakah seorang ayah? Karena anak-anak itu lemah. Dia butuh perlindungan, butuh kasih sayang. Jangan mentang-mentang saya ibunya suka-suka saya. Enggak. Hadis yang mulia ini menunjukkan fadlul sedekah, keutamaan bersedekah. Li'annaha tatharun nafsi, karena sedekah itu bisa mensucikan jiwa. Jiwa kita kotor dengan kotoran bakhil, kikir, hubbud dunya. Hati ini suka begitu, cinta sama dunia. Maka obati dengan bersedekah. Obati dengan bersedekah. Orang kalau pelit itu bisa bercerai gara-gara apa? Suaminya beli nasi goreng atau apa? Makan. Beli nasi goreng sendirian, dimakan. Istrinya ikut minta. Nasi gorengnya dilemparin ke mukanya. Subhanallah. Hanya gara-gara itu akhirnya berpisah. Penyebabnya apa? Bakhil. Justru kalau antum makan, istri antum ikut makan, alhamdulillah. Itu kemesraan dalam rumah tangga, itu makan bareng. Kemesraan dalam rumah tangga. Beli misalnya ayam bakar, itu. Makan. Makan satu aja. Yang satu nanti. Habis baru ambil satu lagi. Sehingga enggak terbuang. Tapi nggak usah juga 4 istri dikumpulin, nggak juga. Kalau mau ya boleh, tapi nggak harus begitu. Semoga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi makan bersama istri, makan bersama istri. Jadi keutamaan sedekah, karena sedekah itu bisa mensucikan jiwa. Jiwa kita akan menjadi bersih kalau rajin sedekah. Wattaqwa imanul abdi bi rabbi, wattaqwiya imanul abdi bi rabbi. Dan akan menguatkan iman seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dengan sebab kita rajin sedekah, iman bertambah. Karena memang amal soleh itulah yang mendatangkan keimanan. Kita terasa iman itu bertambah karena di Ramadan kita ngasih orang buka biasa, ngasih orang makan sahur, iman bertambah.
Oleh karenanya kalau kita mau datang ke pesantren, kadang ada yang kehabisan beras apa, tanya sama pengurusnya, kasih beras, kasih lauknya, itu iman kita akan bertambah. Banyak orang yang kehilangan iman, ingin mencari iman. Di mana keimanan berada? Di antaranya di tengah orang-orang miskin yang kita berikan sedekah kepadanya. Di sana ada keimanan. Apalagi makan bareng dengan mereka, orang-orang yang susah, makan bersama. Wa tazidu min thiqatihi biwa'dihi wa fadlihi, dan akan menambah kepercayaan kita dengan janji Allah dan karunia Allah. Karena apa yang kita sedekahkan tidak hilang. Ma naqasat malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Pasti ada gantinya. Yang kedua, jawazul infaqi min maliz zawji biidznihil 'am wal khas. Boleh seorang istri infak dari harta suaminya dengan izin umum ataupun khusus. Suami pulang bawa sesisir pisang Ambon misalnya. Kemudian suaminya lagi sholat, lagi apa. Tiba-tiba datang ke rumah orang. Bilang, Mbak, kalau butuh nyuci gosok, panggil saya aja. Gitu. Lalu ya, kebetulan cucian, gosokan udah rapi semua. Tapi orang itu datang. Dia tidak minta duit, tapi minta kerjaan. Maka peka seorang wanita, dia ambil setengah sisir dari pisang tadi, diberikan. Ini Bu, hadiah buat ibu. Gitu. Izin apa enggak izin? Enggak izin. Tetapi dia tahu suaminya senang kalau istrinya sedekah. Itu namanya izin secara umum. Secara umum suaminya enggak akan marah. Hanya memberikan pisang kepada tetangganya. Izin apa itu namanya? Izin secara umum. Adapun izin secara khusus, yakni dia telepon misalnya suaminya, Mas, ya itu, ini ada orang minta-minta, boleh nggak saya kasih sekarung beras? Itu. Kata suaminya jangan sekarung, itu, udah separuh aja. Itu. Maka diberikan separuh misalnya. Itu izin secara khusus. Jadi boleh seorang istri menyedekahkan harta suaminya dengan izin umum maupun izin khusus. Dua-duanya diperbolehkan. Betapa bahagianya rumah tangga apabila suami istri rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Akan tetapi tidak boleh seorang istri mensedekahkan seluruh harta suaminya. Walaupun cuma makanan. Nasi untuk suaminya, suaminya lapar. Begitu pulang, mana nasi yang tadi udah saya sedekahin. Lalu gue suruh puasa gitu. Itu tidak boleh. Menghabiskan harta apabila suaminya memang nggak ada yang lain. Tapi kalau suaminya banyak duitnya, ya sudah tunggu di sini nanti saya belikan dulu. Semoga Allah berikan kepada kita harta yang berkah. Walaupun banyak, itu harta yang berkah walaupun banyak. Wa an Abi Suraih Huwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu qala, dari Abu Suraih Huwailid bin Amr al-Khuzai, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, inni ukharriju, sesungguhnya aku ukharriju, yani ulhaqul haraj wa huwal ithmu biman dayya'a haqqahuma wa uhadziru min dzalika tahdhiran baligha. Artinya
Aku menganggap dosa bagi orang yang menyia-nyiakan hak keduanya dan aku memperingatkannya dengan peringatan yang keras. Ya Allah, inni ukharriju, aku menganggap dosa haqqad dha'ifainil yatimi wal mar'ah. Orang yang menyia-nyiakan hak dua golongan. Pertama, anak yatim. Yang kedua, wanita. Haditsun hasanun rawahun Nasa'i bi isnadin jayyid. Anak yatim punya hak. Wanita punya hak. Ini istri kita tuh punya hak. Jangan kita sia-siakan hak mereka. Artinya jangan mengambil hak mereka. Anak yatim wajib disantuni. Istri kita juga harus diberi nafkah. Jangan dikurangi nafkahnya. Jangan dikurangi nafkahnya. Jadi nafkah istri jangan dikurangi. Semoga Allah berikan kepada kita rizki yang banyak. Fiqhul hadis, fikih hadis ini al-wasiyatu bid-du'afa'il ladzina la yastati'una hailatan minan nisa'i wal yatama wa 'adamu ta'arrud lahum. Wasiat untuk berbuat baik kepada orang-orang lemah yang mereka tidak sanggup melakukan usaha seperti para wanita dan anak-anak yatim. Dan tidak berpaling dari mereka li'annahum yalja'un, dan mereka tidak mengharap kepada mereka li'annahum yalja'una ilallah, karena mereka hanya mengharap kepada Allah. Wa yahtamuna biquwwatihi faman ta'arrada lahum istahaqqal itsma wal adzab. Karena mereka itu hanya berlindung kepada Allah dan mereka bersandar dengan kekuatannya. Barang siapa yang berpaling dari mereka atau menyia-nyiakan hak mereka, maka dia berhak mendapatkan dosa dan siksa. Ya, jangan kita berpaling dari memberikan hak. Satu, anak yatim. Dua, wanita. Berarti wanita dan anak yatim dua makhluk yang harus diperhatikan, disantuni, diberikan kebaikan. Dan itu butuh hati yang lembut untuk ini semua. Ada kalanya orang lemah lembut tapi hatinya keras. Jadi ngomongannya pelan, kalem, tapi keras hatinya. Enggak ada belas kasihannya kepada anak yatim, kepada wanita. Sebaliknya ada orang yang tegas, lantang suaranya, tapi lembut hatinya. Tidaklah dia melihat orang-orang yang kesusahan, melainkan dia segera mengulurkan bantuan. Wa an Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma qala, dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma dia berkata, ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunahu. Bahwasanya Sa'ad melihat bahwa dirinya memiliki kelebihan atas orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi kadang orang merasa dirinya lebih hebat. Itu. Karena dia merasa hebat, maka orang lain dianggap itu TOLOL. Kadang orang seperti itu, merasa diri lebih hebat. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat sombong. Semoga Allah perbaiki hati kita yang kadang suka sombong. Karena sombong itu orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Diberi harta banyak, sombong kepada orang miskin. Diberi ilmu yang melimpah, sombong kepada orang yang ilmunya di bawahnya.
Diberi kelebihan jabatan, sombong kepada rakyatnya. Dan sombong itu adalah awal kehancuran. Sombong adalah awal kehancuran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum?" Jadi kenapa kalian merasa tinggi? Kenapa kalian merasa sombong? Bukankah kalian ditolong? Bukankah kalian diberi rizki? Kecuali karena orang-orang lemah kalian. Rawahul Bukhari. Hakada mursalan. Diriwayatkan Imam Bukhari dan begitu secara mursal. Fa inna Mus'ab bin Sa'ad at-tabi'iyun. Bahwasanya Mus'ab bin Sa'ad adalah seorang tabi'in. Wa rawahul Hafidh Abu Bakar al-Barqani fi sahihihi. Al-Hafidh Abu Bakar al-Barqani meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Mutawassilan an Mus'ab an abihi radhiyallahu anhu, yakni secara bersambung dari Mus'ab dari ayahnya radhiyallahu anhu. Kalau dari sahabat namanya hadis mursal. Kalau bersambung kepada Nabi itu namanya hadis yang marfu. Kalau hanya sampai kepada sahabat namanya hadis mauquf. Berarti yang di sini marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum? Bukankah kalian ditolong, kalian diberi rizki, melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Jangan remehkan orang-orang yang lemah. Kamu punya gedung megah, mewah, emang yang bangun orang kaya? Tukang batu, orang-orang lemah. Mereka itu yang jadi kuli bangunan, itu yang bisa membangunkan istana untukmu. Kenapa kamu merendahkan orang-orang itu? Orang-orang lemah itu yang membuat hidup kita nikmat. Orang bisa cucikan baju kita, orang bisa sapu lantai rumah kita, merapihkan, semuanya itu orang-orang lemah yang butuh bantuan kita. Kita juga butuh pertolongan dia. Jangan sombong di hadapan orang yang lemah. Sampai pun orang alim, ulama, dia bisa mengajar karena ada muridnya. Kalau nggak ada murid, mau ngajar siapa? Antum nggak ada semuanya, saya duduk innal hamdalillah sendirian misalnya. Kalian ditolong, kalian diberi rizki dengan sebab orang-orang lemah kalian. Itu juragan minyak sawit misalnya. Dia bisa kaya karena ada orang yang nanam bibit sawit, yang panen sawit, yang berletih, berlelah, berkeringat. Karena mereka itulah kita bisa sukses, bisa nikmat. Nabi SAW cara memberikan peringatan seperti itu, cara memberi nasihat, ingat. Makanya kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kok bisa dalam kisahnya beliau lembut kepada istrinya? Kenapa? Umar dimaki-maki, dimarahin oleh istrinya, kok diam, tidak menjawab? Apa katanya? Karena dialah yang mengandung anakku. Dialah yang masak makanan untukku. Dia juga yang merapihkan bajuku dan mengurus rumahku. Banyak suami-suami galak nggak ingat kebaikan istrinya, jasa istrinya dilupakan. Merasa sudah memberi nafkah, kurang apa kamu? Ngasih nggak seberapa, bilang kurang apa?
Ngasih berapa kamu sama istrimu? Nah, jadi kelebihan yang Allah berikan kepada kita jangan membuat kita sombong. Jadi kita hidup itu butuh orang-orang lemah. Karena merekalah kita mendapatkan pertolongan. Karena mereka pula kita mendapatkan rizki. Fiqhul hadis, pelajaran yang diambil atau fikih hadisnya, ad-du'afa'u masdarun khairun lil ummah. Orang-orang lemah adalah sumber kebaikan bagi umat. Fa innahum wa in kanu du'afa'u fi ajsamihim. Sesungguhnya orang-orang yang lemah itu walaupun mereka lemah jisim-jisim mereka, badan-badan mereka itu lemah, fa innahum aqwiya'u bi imanihim wa thiqatihim bi rabbihim. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kuat dengan keimanan mereka dan thiqahnya mereka kepada Rabb mereka. Mungkin fisik lemah, tapi dia percaya betul kepada Allah, kuat imannya. Yang apabila dia menengadah tangan berdoa, Allah kabulkan permohonannya. Fatajarrudihim min hududin nafsi wa i'radid dunya. Dan bersihnya jiwa mereka dari keterkaitan dengan dunia. Orang-orang miskin itu enggak rakus dengan dunia. Falidzalika idza da'u Allah bi ikhlasin istajaba lahum. Oleh karena kalau orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah itu berdoa kepada Allah dengan ikhlas, Allah kabulkan doa mereka. Jangan zalimi orang-orang miskin, orang-orang lemah. Doa mereka mustajab. Wa kadzalika yarzuqullahu al-ummata bisababihim. Demikian juga Allah memberikan rizki kepada umatnya dengan sebab orang-orang lemah itu, orang-orang miskin itu. Tukang sampah yang dorong gerobak, narik gerobak, ngangkut sampah. Itu kalau dia orang kaya nggak mau kerja begitu. Dan pekerjaan narik sampah itu pekerjaan mulia. Numpuk sampah nggak diangkut-angkut. Jangan kita marah-marah doang. Kemana sih ini udah dibayar kok nggak narik? Begitu ditengokin ke rumahnya ternyata dia lagi demam, dia lagi sakit, gaji nggak seberapa. Kita cuma bisa marah saja. Hendaknya kita ada perhatian kepada mereka. Itu petugas-petugas kebersihan yang mau nyapu di jalanan, tukang sampah yang keliling ngambilin sampah. Tidak boleh kita zalim, kemudian semena-mena terhadap mereka. Justru harusnya kita kasih sayang, punya perhatian terhadap mereka. Pelajaran yang kedua, al-hasu ala tawadhu'i wa adamu ta'ali ala nas. Anjuran kita untuk tawadhu, rendah hati. Lawan dari rendah hati itu tinggi hati. Tinggi hati sama dengan sombong. Kadang orang sombong karena merasa fisiknya yang kuat, kemudian jadi sombong. Jangan, ya, kesombongan itu harus kita tekan, kita hilangkan. Di hadapan manusia, hendaknya kita berpikir, bisa jadi orang yang di hadapan kita lebih bertakwa daripada kita. Bisa jadi orang yang di depan kita ini lebih baik dari kita. Begitu. Kalau ketemu orang, kita timbulkan rasa seperti kita nggak tahu orang ini kedudukannya di sisi Allah. Bukan malah siapa dia? Gitu. Siapa dia? Kita nggak ngerti.
Orang-orang yang kita remehkan itu bisa jadi dia mulia di hadapan Allah. Pelajaran yang ketiga, hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahyiril munkari wa ta'lifil qulubi wa tawjihiha lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam merubah kemungkaran dan melembutkan hati serta mengarahkannya terhadap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam guru yang paling bijaksana. Memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah guru yang paling alim dalam menyampaikan kebaikan. Semoga kita bisa meneladaninya. Adzan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa an Abi Darda Uwaimir radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda namanya Uwaimir radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibghuni atau abghuni du'afa. Carikan untukku orang-orang lemah. Fa innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong dan diberi rizki dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kamu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Dari sini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Hadis ini sama seperti hadis sebelumnya, yakni perintah agar kita tidak meremehkan orang-orang lemah. Tidak meremehkan orang-orang yang miskin. Atau bahkan orang-orang yang tidak pandai. Allah memberikan kepada hambanya dalam harta berlebih kurang. Ada yang banyak hartanya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Dan kita tidak boleh memandang manusia dengan kelebihan hartanya atau kekurangan hartanya. Begitu juga Allah membagi-bagi ilmu kepada hambanya. Ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi, ada yang sangat tinggi keilmuannya. Tetapi tidak boleh kita menjatuhkan orang-orang yang di bawah kita. Menakjubkan perdebatan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau tidak menjatuhkan lawan bicaranya. Ketika muridnya atau yang hadir di majelisnya membantah beliau rahimahullah yang tidak mewajibkan cadar bagi wanita. Bagaimana mungkin cadar tidak wajib? Sedangkan menghindari fitnah wanita itu wajib. Yang paling membuat fitnah bagi laki-laki dari seorang wanita adalah wajahnya dan senyumannya. Ada siapa yang enggak? Bukan senyuman. Tapi wajahnya iya. Sebab senyuman itu bukan ciptaan Allah, tapi itu adalah
perbuatan manusia. Atau seperti yang beliau katakan. Lalu kenapa enggak diwajibkan menutup wajah? Tumit saja yang tidak memfitnah laki-laki. Kalau antum melihat wanita yang membuat antum terfitnah, wajahnya apa tumitnya? Hah? Wajah apa tumit? Wajah. Tetapi kenapa wajah enggak disuruh ditutup? Padahal tumit wanita ditutup apa tidak? Ditutup. Kalau seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kata Syalbani, mana dalilnya? Wajah harus ditutup. Dari ayat, dari hadis. Kecuali itu adalah atifiyah atau apa istilahnya, semangat beragama mengharuskan wajah untuk ditutup, alasannya karena apa? Fitnah, menggoda. Filsafat seperti itu dibantah dengan filsafat juga. Dari bagian wajah yang paling memfitnah laki-laki, apanya? Hah? Matanya, tahu aja. Iya, kadang temen ada yang begitu. Asal lihat orang pakai cadar, cantik dia, cantik. Dari mana orang lihat cantik? Kelihatan dari matanya. Berarti laki-laki itu terfitnah dengan apa? Matanya. Berarti kalau alasan menutup wajah karena khawatir fitnah, yang paling menimbulkan fitnah tadi apa? Matanya. Berarti matanya harus ditutup. Keren sekali itu cara Syalbani. Jadi kalau memang wajah harus ditutup, yang paling memfitnah alasannya karena wajah paling memfitnah. Yang paling memfitnah dari wajah apa? Mata. Berarti matanya harus ditutup. Dan itu nggak mungkin bisa ditutup, karena nggak bisa jalan kalau ditutup wajahnya. Apalagi kondisi di zaman itu, mungkin zaman sekarang bisa dengan kain-kain tipis yang bisa menutup dan masih bisa melihat. Zaman itu mana ada. Langsung itu kan istilah kita kicep gitu. Mau bantah apa lagi, nggak bisa. Tapi Syalbani langsung alihkan pembicaraan. Tidak dijatuhkan lawannya, sehingga lawan debatnya masih bisa melanjutkan lagi. Pinter tapi nggak sombong, itu yang kita senang. Pinter tapi nggak sombong. Kadang kita pinter dikit tapi sombong, menjatuhkan lawannya. Jangan seperti itu. Lemah bisa jadi karena lemah fisiknya, bisa jadi karena lemah ekonominya, bahkan ada kalanya lemah dari sisi akalnya. Orang itu ada yang kuat, ada yang lemah. Jangan sombong. Karena Allah sanggup membalikan kondisi yang tadinya di atas jadi di bawah dalam waktu sekejap. Alangkah baiknya kalau kita melihat orang yang ada kekurangan, kita berdoa kepada Allah agar Allah lindungi kita dari kekurangan seperti itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.